Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan terlebih dahulu lafaz mananya. Sesudah wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Sak mongso dundumane i'rab kuwi ana papat. Sak mongso dundumane i'rab kuwi ana papat. Farraf'u mongko utawi pertelane i'rab rofa. Jadi fa-nya lafal falil asma'i melompat ditaruh di lafal farraf'u. Farraf'u mongko utawi pertelane i'rab rofa. Wan nasbulan utawi pertelane i'rab nasab. Wal khafdu lan utawi pertelane i'rab jar. Iku kainun tetep apa rofa nasab jar. Iku kainun tetep apa rofa nasab jar. Tetep lil asma'i kaduwe i'rabe pira-pira kalimah isim. Rofa nasab jar tetep kaduwe i'rabe pira-pira kalimah isim kuwi min zalika setengah saking mengkono dundumane i'rab papat. Wala jazma lan ora ana siji-sijia jinise i'rab jazm. Iku maujudun maujud ora maujud nang fiha ing dalem i'rabe pira-pira kalimah isim. Wawunya walil afali lompat kayak di atas, lompat di sini. Warraf'u utawi pertelane i'rab rafa. Wan nasbulan utawi pertelane i'rab nasab. Wal jazmu lan utawi pertelane i'rab jazm. Iku kainun tetep. Apa rofa nasab jazm. Tetep lil af'ali kaduwe i'rabe pira-pira kalimah fi'il. Rofa nasab jazm tetep kadhe i'rabe pira kalimah fil kuwi min dalika setengah saking mengkono dundumane i'rab papat. Wala khafda
Lan ora ana siji-siji jinis i'rab jar iku maujudun maujud. Ora maujud nang di fiha ing dalem i'rab pira-pira kalimah fi'il. Jadi beli lafal maknanya dunia. Nah, ini cara membacanya, dibacakan yang mudah. Nah, mudah, lengkap, detail, semua ta'aluknya ke bawah, semua fasihahnya ke bawah, aralera. Saya ulangi lagi. Boleh saya ulangi dari waksamu. Wa aqsamuhu utawi pira-pira dundumane i'rab iku arba'atun ana papat. Dirupane papat raf'un swijine i'rab rafa. Wa nasbun lan kaping pindhone i'rab nasab. Wa khafdun lan kaping telune i'rab jar. Wa jazmun lan kaping papate i'rab jazm. Sak mongso-mongso dundumane i'rab kuwi ana papat. Farraf'u mongko utawi pertelane i'rab rafa. Wan nasbu lan utawi pertelane i'rab jar, i'rab nasab. Wal khafdulan utai pertelan i'rab jar iku kainun tetep apa rofa nasab jar. Tetep lil asma'i kaduwe i'rabe pira-pira kalimah isim. Rofa nasab jar tetep kaduwe i'rabe pira kalimah isim kuwi mindalika setengah sangking mengkono dundumane i'rab papat. Wala jazma lan ora ana siji-siji jenis i'rab jazm iku maujudun maujud. Ora maujud nang di fiha ing dalam i'rab pira-pira kalimah isim. Warraf'u lan utawi pertelan i'rab rafa. Wan nasbu lan utawi pertelan i'rab nasab. Warrafu te pertelan i'rab rafa wan nasbu lan utawi pertelan i'rab nasab. Wal jazmu lan utawi pertelan i'rab jazm iku kainun tetep apa rafa nasab jazm. Tetep lil af'ali kaduwe i'rabe pira-pira kalimah fi'il. Rafa nasab jazm tetep kaduwe i'rabe pira-pira kalimah fi'il kuwi mindalika setengah sangking mengkono dunduman i'rab papat. Wala khafda lan ora ana siji-siji jinis i'rab jar iku maujudun maujud. Ora maujud nang di fiha ing dalam i'rabe pira-pira kalimah fi'il. Saya terjemahkan dulu, lalu saya terangkan. Falil asma'i min dzalika raf'un wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Menawi cara Jawa, kalau bahasa Jawa dene i'rab rafa lan i'rab nasab lan i'rab jar menika tertentu kangge ngirabi kalimah isim. Wala jazma fiha dene i'rab jazm punika mboten kenging kangge ngirabi kalimah isim. Bahasa Indonesia. Adapun i'rab rafa dan i'rab nasab dan i'rab jar itu bertempat di kalimah isim. Bertempat di kalimah isim itu rafa nasab jar bertempat
di kalimah isim itu termasuk daripada i'rab 4. Wala jazma fiha. Adapun i'rab jazm itu tidak boleh masuk pada kalimah isim. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Adapun i'rab rafa, adapun i'rab nasab, adapun i'rab jazm itu untuk mengi'rabi kalimah fi'il, itu bisa mengi'rabi kalimah fi'il. Rafa, nasab, jazm, mengi'rabi kalimah fi'il itu termasuk i'rab 4. Wala khafdha fiha. Adapun i'rab jar itu tidak boleh masuk atau untuk mengi'rabi kalimah fi'il. Basa Jawa nih, bahasa Jawanya dene i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm menika kangge ngi'rabi dhateng kalimah fi'il. Rafa, nasab, jazm kangge ngi'rabi dhateng kalimah fi'il menika termasuk dundumanipun i'rab sekawan. Wala khafdhu fiha, dene i'rab jar menika mboten kenging kangge ngi'rabi dhateng kalimah fi'il. Nah, ini keterangannya. Seenak ini loh, saya buat mudah bagaimana. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab itu dibagi menjadi 2. I'rab itu dibagi menjadi 4. Satu dinamakan i'rab rafa. Yang kedua dinamakan i'rab nasab. Yang ketiga yaitu i'rab jar. Yang keempat yaitu i'rab jazm. Ini bagian daripada i'rab. Nah, itu aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Kemarin sudah saya terangkan kalau i'rab itu mustarok, ada yang mustarok, ada yang mukhtas. Artinya mustarok itu bisa masuk kepada kalimah isim dan bisa masuk pada kalimah fi'il, yakni i'rab rafa dan i'rab nasab. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdha fiha. Adapun yang mukhtas itu adalah i'rab jar. I'rab jar mukhtas ditertentukan untuk kalimah isim. Begitu pula yang mukhtas lagi adalah i'rab jazm. I'rab jazm itu bisa bertempat di kalimah fi'il saja, khusus pada kalimah fi'il. Nah, sekarang diibaratkan itu seperti timbangan, seperti neraca. Timbangan itu kan harus imbang antara kanan dengan kiri, itu harus imbang. Itu namanya neraca atau timbangan. Timbangan itu harus rata. Nah, tiangnya yang dibagi timbangannya ini adalah namanya i'rab. I'rab itu ada, ya bicara i'rab ya ini rafa, nasab, jar, jazm.
sebagian masuk kepada kalimat isim dan sebagian masuk kepada kalimat fi'il. Maka ini saya buat kayak timbangan supaya kanan kiri ini stabil, imbang. Untuk mengetahui perimbangan antaranya isim dan fi'il ini, maka kita kenali dulu isim, kita kenali dulu fi'il. Apa yang harus kita kenali? Bahwasanya isim ini penting, ya, diperhatikan betul. Jarang orang menerangkan seperti ini. Isim itu hukumnya ringan. Sekali lagi, isim hukumnya ringan. Sedangkan fi'il itu hukumnya berat. Isim itu ringan, fi'il itu berat. Kenapa isim itu dikatakan ringan? Karena isim hanya punya dilalah satu. Dilalahatan kalau bahasanya ya yang menunjukkan, yakni hadas. Zaidun ini kalimat isim hukumnya ringan. Kenapa? Karena Zaidun itu hanya punya dilalah satu, yakni hadas. Ya. Kalau hadas itu ya nggak tahu. Orang namanya bahasa nahwunya seperti itu, dikatakan hadas. Nah, kalau saya tahunya lughah. Bahasa hadas itu cerita. Hadas itu bisa hal yang baru, hadas itu cerita. Tapi saya lebih ke hal cerita. Kenapa? Hadasnya itu hanya bercerita bahwasanya Zaid adalah alam. Nah, itu hadasnya. Ya. Bercerita hadasnya Zaid itu adalah alam. Nah, kalau hal yang baru kan nggak cocok. Kalau menurut saya ya hadas itu ya bercerita hadasnya karena Zaid itu alam. Fi'il juga hadas. Doroba. Ini hadas. Ini juga hadas. Doroba juga hadas. Ini saya pelan biar ngasih waktu berpikir. Lalu hadasnya di mana? Hadasnya Zaid itu menceritakan kalau Zaid itu alam. Hadasnya di lafal doroba itu menceritakan kalau di kalimat fi itu hadasnya adalah pekerjaan. Kalau ini nama, kalau ini adalah pekerjaan. Ya. Karena kalau lihat daripada had ta'rif daripada fi'il madhi, fi'il mudhari', madalla ala hadatsin.
kalimah ingkang nuduhaken makna penggawean. Fi'il mudhari begitu madalalaha kasih. Baru wujida bi zamanil madhi wa qabila ta'tanis sakinah. Baru madalal hadatsin wujida bi zamanahil hali wal istibali wa qabila. Tapi madalal hadatsin. Nah, di takrif hadasin di situ kata-kata hadas itu dimaknani, lafaz hadas dimaknani pekerjaan. Lah tapi di sini Zaid juga hadas juga. Kenapa nggak dikasih pekerjaan? Menurut saya, kefahaman saya, kalau hadas itu secara lughawiyah itu kalau tidak cerita wahadasa lanwis cerita, ya. Hadis perkara yang baru. Hadis. Nah, saya mengambil yang hadas, yang cerita. Bercerita kalau Zaid yang diisim itu adalah nama, alam itu nama. Alam masjid, nama musola, nama gunung itu alam namanya. Nah, kalau doroba itu pekerjaan. Jadi hadasnya di doroba adalah hadas pekerjaan. Kalau di isim adalah hadasnya adalah hadas nama alam, sifat alam, nama pokoknya. Nah, kalimah isim itu hadasnya satu, apa? Dilalahnya satu, cuman hadas. Karena satu, maka hukumnya ringan. Kok tahu kalau ringan? Satu itu ringan? Ya dibanding dua. Satu dibanding dua, ya namanya satu ringan. Karena dua lebih dari satu. Kalau dorobah ini dilalahnya dua. Apa? Satu hadas. Yang kedua zaman. Hadasnya adalah apa namanya? Dilalahnya adalah dua, hadas ditambah zaman. Ini saya tulis. Kalimah isim itu enteng itu ringan. Karena menurut Jalirab itu tulisannya bahasa Jawa. Isim menika enteng. Karena dilalai penuh tunggal yakni hadas. Isim itu ringan karena dilalahnya satu hadas. Fi'il itu berat karena dilalahnya dua, yakni hadas dan zaman. Nah, coba saya hapus. Itu dilalahnya ya. Kalau ini timbangan, kalau ini timbangan harus rata begini, biar stabil. Kalau antara kanan dengan kiri ini timbang. Tapi kalau di sini isinya dua, di sini isinya satu, niscaya timbangannya tidak begitu, tapi jeglek jadi begitu. Karena ini dua, ini satu. Bahasa Arabnya tidak ta'adulan, tidak imbang. Dilalahnya tidak ta'adulan, tidak imbang. Ora adil. Bagaimana caranya supaya adil? Ya ini isim satu, fi'il dua. Mestinya jeglek seperti ini. Tapi kenapa bisa sama seperti ini? Ayo kita simak. Ini bukan alam nadori hati, karangan saya, pemikiran saya. Nah, ini saya baca dari kitab. Ini kitab ini. Menerangkan kitab. Isim itu seperti yang kemarin bisa masuk rofa dan nasab. Ini yang mustarok. Ini dua ini mustarok namanya. Mustarok di kalimah isim.
Rafa dan nasab di kalimat fi'il. Nah, ini juga musta'ar. Ini musta'ar. Karena rafa dan nasab ada di kalimat isim, rafa dan nasab ada di kalimat fi'il. Timbangannya masih jeglek begini. Nah, timbangannya masih miring kiri. Karena fi'il 2. Tapi begitu farraf'u wan nasbu wal khafdu lil asma'i wal jazma fiha, tapi begitu warraf'u wan nasbu wal jazmu lil af'ali min dzalika wal khafdu fiha, i'rab jar ini tertentu pada kalimat isim. I'rab jazm ini tertentu kepada kalimat fi'il. Nah, ini namanya wala khafdha fiha. Wala khafdha fiha. Wala khafdha fiha. Ya. Ini cer. Oh, salah ini. Wala jazma fiha. Nah, ini cer. Warrafu wan nasbu wal khafdu. Nah, ya. Wala jazma fiha. Di sini tidak ada i'rab jazm. Ini jazm tidak boleh. Yang di sini warrafu wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Khafat jar ini tidak boleh. Terus bagaimana timbangannya ini bisa rata? Kok tidak jeglek? Orang fi'il 2 ini 1. Ah, karena sekarang kita lihat i'rab jar. Kalau tadi isim ya, kalau tadi isim itu hukumnya ringan, fi'il itu hukumnya berat. Sekarang isim ini, jar ini hukumnya berat. Ini berat. Ini berat. Jazm ini hukumnya ringan. Nggak berpikir kan sampean kan? Kalau ngaji nahwu kok ada hal-hal yang seperti ini. Ini bukan karangan saya. Ini asli kitab keterangannya begitu. Jar ini hukumnya berat. Jazm hukumnya ringan. Kenapa jar itu kok berat? Karena diberi hujah, diberi alasan, diberi ilat. Li'annahu harkatun. Li'annahu harkatun. Karena jar itu harokat. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Wes lewat sapa ingsun? Lewat bi Zaidin, ketemu kelawan Zaid. Aja. Ngaji ya sampai sepelan-pelan ini, selengkap ini, sedetail ini. Kalau terlewatkan ya eman-eman. Sayang, ini ngaji lewat. Ya. Din Zaidin ini harokat. Harokat itu hukumnya berat. Kenapa dikatakan berat? Ya untuk mengetahui beratnya harokat, ya melihat lawannya, yakni jazm. Yadribu di jazm berbunyi lam yadrib.
Ini untuk orang Arab. Kalau orang Jawa itu ngomongnya ya enak-enak aja. Kalau orang Arab berbunyi Zaidin dibanding berbunyi Yathrib. Nah, dia tidak berharokat. Kalau ini berharokat, jazm dikatakan ringan li'annahu adamul harokati. Karena jazm tidak ada harokatnya. Harokat itu berat, yang berat dibuang maka jadinya ringan. Sekali lagi, jar itu hukumnya berat li'annahu harokat. Li'annahu harokatun, karena jar itu harokat. Perbandingannya adalah jazm. Jazm dikatakan ringan li'annahu adamul harkat, karena tidak ada harokat. Orang namanya ada beban sama tidak ada beban ya pasti beda. Yang ada beban namanya berat, bebannya yakni ada harokatnya. Bebannya dibuang, harokatnya dibuang, maka yang ada ringan. Yang ada adanya ringan. Ini keterangannya di kitab. Tapi metode ini saya yang ngarang. Piye yo carane supaya iso mamno arek-arek iku kaya apa ya? Nah, begitu loh. Dulu waktu saya ikut bantu ngaji di Lirak, dulu saya begini caranya. 40 berapa tahun lah. 40 tahun yang lalu lah. Saya mengingat kalau dulu saya pernah ngajar anak-anak teman-teman itu musyawarah dengan teman-teman, cara saya begini. Oh iya, hampir lupa. Kalau begini jadi jelas. Kalau begini jadi jelas. Kan? Jelasnya bagaimana? Isim adalah berat. Katakan isim itu ringan, katakan 1. Ya. Rofa itu 1, nasab 1, 3, jar berat 2, misalkan 2, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dijumlah misalkan 5. Daripada saya menghitung ini berat karena harokat, nah itu nanti malah sulit lagi. Umpama saja. Nah, fi'il ini punya beban 2, hadas dan zaman. Ya, 2 tadi ya. Rofa 1, nasab 1, jar 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Fi'il berat, tapi jazm enteng. Isim enteng, tapi jar berat. Nah, akhirnya kalau begitu tidak jadi jeglek seperti ini, akhirnya stabil. Inilah maksud daripada falil asma'i min dzalika rafu wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika rafu wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Apa ya? Kalau sudah, besok babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab menerangkan tanda-tandanya i'rab. Nah, ini sudah besok mulai mengenal isim mufrad, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, asal khamsah, afal khamsah. Nah, mulai mengenal daripada isim-isim itu, fiil-fiil itu. Sudah akhir qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.